Ia membunuh, merasa syahid. Hebat. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK angkat bicara terkait tudingan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya. Tuduhan ini bermula dari munculnya narasi mati syahid berasal dari potongan ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, JK menyebut dirinya merasa difitnah. Meski demikian, ia memilih untuk mendoakan para penudingnya mendapat ampunan dari Tuhan. Namun, JK tidak diam sampai di titik itu saja. Langkah hukum kini tengah dipertimbangkan timnya secara serius. Hal ini disampaikan JK dalam konferensi pers resmi yang digelar di Jakarta pada Sabtu 19 April lalu. JK tak habis pikir, tausiah agama yang disampaikan di Masjid UGM telah dipelintir hingga memicu fitnah. Dalam ajaran agama, fitnah memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada pembunuhan. Kami sedang mempelajari tulipan letak. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati, dah ngomong kemana-mana. Minta maaf. Orang si Islam selalu model, jangan saya bilang. Meski mengaku telah memaafkan secara pribadi, JK mengaku tidak akan tinggal diam. Tim hukumnya saat ini tengah mempelajari celah untuk melakukan laporan balik. Lantas, mengapa JK berencana melaporkan balik sementara di sisi lain sudah memaafkannya? Dia beralasan, laporan ke polisi patut dipertimbangkan agar memunculkan efek jera. Bila hal ini dibiarkan saja, maka kejadian serupa berpotensi terulang kembali di masa depan. Masih dalam keterangan resminya, JK dengan lantang menyebut pihak-pihak yang menyerangnya hanya bisa omong kosong belaka, tetapi tidak punya kontribusi nyata. Para pengfitnah juga diingatkan dengan melihat kembali perjalanan JK saat meredam dan menambahkan konflik berdarah di Maluku dan Poso. Hingga saat ini, tim hukum JK masih mengumpulkan bukti-bukti digital sebelum menentukan langkah pelaporan resmi ke pihak kepolisian. Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebut ceramah JK soal mati syahid yang viral dinilai menyakiti hati umat Kristen. Saat menilai hal itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Pihaknya mempermasalahkan soal frase syahid yang diungkap JK atas konflik menyinggung agama termasuk di Poso dan Ambon. Namun pihaknya siap membuka peluang untuk memaafkan apabila JK menyampaikan permintaan maaf. Namun, proses hukum tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian. Di sisi lain, Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia atau KAPKI justru berpendapat berbeda. Ketua KAPKI Immanuel Ebenezer Lubis menegaskan
pernyataan JK di UGM bukanlah bentuk provokasi. Sebaliknya, ucapan itu hanya untuk menghindari konflik Poso dan Ambon terulang kembali. Demikian headline iNews ID. Anda bisa mengupdate berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Fitrian Dahil Basiregar. Sampai jumpa.